peserta meeting Zoom webinar hari ini dan Bapak narasumber yang kami hormati. Terima kasih atas suatu kesempatannya. Hari ini bisa kita bertemu walaupun jarak jauh, tetapi kita laksanakan seminar. Ya, kami dari tim Erlangga, salah satu rekan dari Bapak Mangasi Sitanggang, yang secara langsung bisa bertemu Bapak Ibu di kampus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah berkenan mau mengikuti kegiatan kita di hari ini. Kiranya kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini, dan juga kami juga bisa bekerja sama untuk selanjutnya dengan materi-materi yang lebih mendukung dan tentunya sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian. Baik, itu pembukaan kita dari MC mewakili dari penerbit Erlangga. Kemudian kita akan berdoa sebelum kita akan memulai webinar kita hari ini. Bapak Ibu rekan narasumber peserta meeting Zoom webinar hari ini, kita akan memulai webinar kita di hari ini. Mari kita berdoa sejenak menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, tapi untuk menghormati pahlawan kita juga ya, dan nasionalisme kita undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risanti FR Situmorang SKM SMC untuk melaporkan laporan dari Ketua Panitia Webinar. Kami persilakan Ibu Risanti. Pagi, terima kasih Bapak Pati Sirait untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Yayasan Senior Power Medan yang diwakili oleh Ibu Francisca Simbolon, SSTM-Kes. Juga yang kami hormati narasumber kami pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Samsyudin M. Biomed APT.
dari guru besar dari Universitas Pancasila, juga yang kami hormati Kaprodi dari Prodi Sarjana Farmasi Bapak Kasta Gurning MPD MSc yang juga sekaligus menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga narasumber kita yang berikutnya yaitu Ibu Suharni Pintama Sinaga SKM MKM. Selamat pagi Pak, Bu. Ya, selamat pagi juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini di webinar kita yang bertema pemanfaatan potensi bahan alam dalam menghadapi COVID-19. Kami selaku panitia berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Erlangga, juga kepada seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu, pemikiran, dan kerja kerasnya untuk akhirnya boleh melaksanakan webinar kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini seluruh dunia, bahkan Indonesia juga tidak terkecuali, sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan kita sangat berterima kasih bahwa pada kesempatan hari ini kita boleh menyelenggarakan suatu webinar dengan topik pemanfaatan potensi bahan alam dalam menghadapi COVID-19. Seperti kita ketahui sendiri bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan bahan alam yang tentunya bisa dimanfaatkan di dalam, mungkin saat ini kita tahu bahwa belum ada obat untuk COVID-19 ini, namun kita punya potensi bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan pencegahan untuk mencegah kita terkena COVID-19. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu narasumber kami akan menjelaskan secara lebih rinci tentang ini. Adapun yang dapat menjadi laporan kami pada pagi hari ini adalah jumlah peserta webinar kita pada pagi hari ini adalah kurang lebih 250 orang. Dan seperti kita ketahui bahwa mungkin peserta akan bergabung kemudian, karena sekarang saya cek di sini masih kurang dari 100, namun kita yakini bahwa nanti seiring dengan berjalannya waktu, peserta akan bertambah. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kiranya webinar yang kami laksanakan, yang kita laksanakan bersama, dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Risanti atas laporan dari Ketua Panitia Webinar di pagi hari ini. Selanjutnya, kata sambutan mewakili dari tim Erlangga kepada Bapak Damares Purba. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Pati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua peserta webinar hari ini. Pertama yang kami hormati Yayasan Stikes Flora yang dalam hal ini Stikes Senior yang dalam hari ini diwakili oleh Ibu Riyati Nova. Kami dari Erlangga mengucapkan banyak terima kasih karena setelah beberapa tahun jeda antara Stikes Senior dengan Erlangga, dan hari ini kembali bekerja sama dalam hal webinar untuk menanggapi situasi saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari penerbit Erlangga atas kepercayaannya. Erlangga bisa bersama-sama memberikan kontribusi dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang kami hormati juga Prof. Samsudin, tadi sudah disampaikan baru kali ini mengadakan atau memberikan webinar di Medan. Jadi ini merupakan apresiasi yang besar buat Erlangga dan buat Stikes Senior karena Prof. Samsudin ada waktu untuk memberikan materi nanti untuk webinar ini. Sekali lagi kami dari penerbit Erlangga Cabang Medan, Prof, salam kenal dan terima kasih untuk waktunya. Kemudian yang kami hormati Pak Kasta Gurning, ini pertemuan yang kedua, kami cukup apresiasi karena apa? Kepala cabang kami juga Gurning. Jadi ada koneksi antara Stikes Senior dengan Erlangga untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Kemudian ya untuk narasumber berikutnya Ibu Suharni
Ya Pak. Pagi hari ini abang saya Muhammad Iqbal akan memberikan materi dan membawa mati tadi. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini merupakan permulaan antara Erlangga dengan Stikes Senior untuk sama-sama meningkatkan ilmu pendidikan, terutama di kesehatan di Kota Medan ini. Sekali lagi kami penerbit Erlangga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Kepala Cabang kami Pak Tagun Gurning kepada seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih Pak Fatih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Damaris Purba sudah memberikan kata sambutan mewakili dari tim penerbit Erlangga. Kemudian kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Francisca Riyati Nova Simbolon, SST MKS, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka webinar nasional farmasi secara resmi. Kami persilakan pada Ibu Francisca. Baik, terima kasih kepada Pak Patih Sirait yang memberikan waktu kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini kondisi kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Di sini saya mewakili Ibu Manulang, SKMMM, sebagai pembina Yayasan Stikes Senior Medan untuk membuka acara webinar nasional antara Stikes Senior Medan dengan Erlangga. Baik, yang saya hormati narasumber kami yaitu Prof. Dr. Syamsuddin, M.Biomed. Selamat datang dan selamat bergabung di Stikes Senior Medan, Prof. Semoga ini adalah awal kerjasama yang baik untuk meningkatkan penelitian-penelitiannya nanti di dosen maupun di mahasiswa, khususnya di program studi farmasi. Dan narasumber kami, Pak Kasta dan Ibu Suwarni, begitu juga dengan panitia pelaksana dan panitia kegiatan, kami ucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan pada hari ini. Saya akan membuka acara hari ini, pemanfaatan potensi bahan alami menghadapi COVID-19 adalah pada hari ini tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Patih Sirait. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati kepada Ibu Francisca Riyati Nova Simbolon, SST MKes, yang sudah memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Baik, sudah kita lewati untuk sesi kedua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita yang akan disupport oleh moderator kita, Bapak Hermawan Purba, SPD MCC. Kepada Bapak Hermawan Purba, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Untuk sesi yang kita pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang pertama, yaitu dari Profesor Apoteker Dr. Syamsuddin, M.Biomed. Untuk materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai target potensial senyawa bioaktif tanaman sebagai inhibitor COVID-19, harapan dan tantangan. Jadi, dalam sesi ini nanti, Prof-nya akan menjelaskan dengan waktu yang sudah ditentukan, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sebagai peserta, supaya suasana kondusif untuk mematikan suaranya. Jadi yang nanti yang bisa berbicara cukup hanya pembicara dan juga moderator. Setelah selesainya presentasi, maka akan kita lanjut ke presentasi kedua dan juga yang ketiga. Secara keseluruhan setelah presentasi selesai, maka kita akan buka sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi.
Jadi para peserta bisa untuk sesi pertama, untuk presentasi pertama dari Profesor Apoteker Dr. Syamsuddin Abdillah, MBiomed, kami persilakan Prof untuk memaparkan presentasinya, Prof. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, kepada yang terhormat pimpinan penerbit Erlangga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Patih Sirait, kemudian Yayasan Stikes Senior Medan yang diwakili oleh Ibu Francis Karyati, dan juga para peserta seminar. Saya Samsudin dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, sangat berterima kasih sekali yang kebetulan untuk pertama kalinya diundang dalam rangka untuk menjadi narasumber di Medan ini, khususnya di Stikes. Mungkin bisa di-share screen untuk slide-nya, atau saya sendiri atau gimana Bapak? Ya, langsung saja Prof, dari Prof aja langsung yang share screen-nya, Prof. Bisa di-share screen di sana, Pak? Mohon maaf. Dari itunya, dari panitianya. Saya kan sudah memberikan. Ini saya ada kesulitan. Prof, Ya. kami sudah men-setting untuk Prof bisa men-share Oh screen. gitu ya. Ya. Nanti saya cari dulu soalnya ini. Ya, Oke, ya, baik. Ya. Silakan, Prof. Ya. Sudah ya. Kelihatan ya? Ya, jelas Prof. Silakan Prof. Ya, ini adalah kurikulum vitae, saya sebagai dosen tetap Fakultas Farmasi sampai sekarang. Kemudian saya juga ketua program studi doktor ilmu farmasi FFUP dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kalau ada staf Stikes yang akan melanjutkan pendidikan S3 di sekolah kami, di S3 kami akan senang sekali. Kemudian konsultan dan Head of New Product Development PT Nukleus Pharma, dan juga sebagai pengurus IAI Jakarta Selatan dan PP IAI. Jadi topik yang diberikan oleh panitia ini adalah target potensial senyawa tanaman sebagai inhibitor COVID-19, harapan dan tantangan. Ya, jadi topik ini memang sangat relevan sekali dengan kondisi yang ada saat ini, karena kita juga sedang menghadapi wabah pandemi COVID yang juga belum berakhir. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini memang belum ada obat yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi COVID-19 ini. Jadi obat-obat yang ada saat ini adalah sebagai obat anti peradangan, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan kemudian untuk memperlambat infeksi. Nah, saat ini juga seperti yang kita ketahui, kita juga mendengar bahwa saat ini sedang dilakukan uji klinis vaksin yang mudah-mudahan saja berhasil supaya memang wabah pandemi ini segera berakhir. Jadi karena tidak adanya obat yang untuk mengobati, tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan selalu berhubungan dengan virus SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, yang perlu kita waspadai adalah tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Itu penting untuk mencegah infeksi COVID-19 ini. Jadi sebagai outline-nya adalah mengenai
patogenesis COVID-19, kemudian potensial target, inhibitor COVID, dan juga beberapa senyawa bioaktif dari tanaman yang digunakan sebagai terapi untuk coronavirus. Nah, ini adalah perjalanan daripada penyakit ini yang seperti kita ketahui bahwa mulai tanggal 31 Desember pada saat itu 2019 ditemukan ada pasien terinfeksi kasus pneumonia yang pada waktu itu belum diketahui penyebabnya di Wuhan. Kemudian ini berhubungan dengan pasar tradisional. Kemudian dari tanggal 1 Januari juga ditemukan beberapa kasus yang mirip seperti pneumonia, dan pada 9 Januari itu ditemukan beberapa kematian akibat daripada virus ini. Pada awalnya memang virus ini dinamakan 2019 novel coronavirus. Dan kemudian setelah dilihat bahwa sekuens daripada virus ini memang mirip seperti coronavirus. Nah, ini adalah mohon maaf ya dari awal lagi karena ini banyak. Ini yang admit ini siapa ya? Soalnya banyak di tampilan laptop saya tuh banyak yang admit itu jadi mengganggu. Bisa diitukan ya, bisa diatur ya panitia ya. Ya, untuk panitia mohon untuk Prof. Samsudin Abdillah supaya jangan menjadi co-host. Iya. Karena nanti akan muncul itu permintaan untuk masuk. Iya. Ya, terima kasih Pak Pati. Baik, ini dilanjutkan. Oke. Ini kemudian pada tanggal 13 Januari, infeksi ini mulai menyebar di luar Cina, kita temukan juga di Thailand, kemudian ada di Jepang, kemudian ada di Korea Selatan, di Taiwan, Amerika Serikat, dan juga di tanah air kita itu juga sampai saat ini juga kasusnya juga semakin meningkat. Nah, ini adalah transmisi, bagaimana transmisi atau penyebaran daripada virus SARS-CoV-2. Jadi seperti kita ketahui ini adalah gambaran virus corona, jadi mirip seperti corona ya. Kemudian virus corona ini karena virus tentu saja diameternya sangat kecil sekali, sekitar 140 sampai 160 nanometer, jadi lebih kecil dibandingkan bakteri. Kemudian pada waktu pertama kalinya adalah mirip seperti coronavirus yang ditemukan pada kelelawar. Oleh karena itu muncul hipotesis bahwa coronavirus SARS-CoV-2 ini adalah hasil daripada mutasi daripada coronavirus dari kelelawar. Kemudian ini adalah beberapa perbandingan daripada SARS-CoV yang kita ketahui itu sudah mewabah pada tahun 2002 sampai 2004 ya. Kemudian MERS-CoV ya, ini adalah reservoirnya, jadi intermediate-nya ya, ada onta, dan kemudian ini adalah SARS-CoV-2. Jadi ada intermediate daripada host-nya ya seperti ular, kemudian terenggiling ya, ini juga bisa menginfeksi manusia, dan penyebaran ke manusia itu sangat luar biasa cepat sekali yang menunjukkan gejala-gejala mirip seperti pneumonia. Nah, kalau kita lihat struktur daripada virus ini adalah strukturnya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa diameter virus ini sangat kecil sekali. Oleh karena itu, memang harus kita lihat proses infeksiusnya luar biasa. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada coronavirus. Ini ada membran protein, kemudian ada RNA. Jadi virus coronavirus ini termasuk virus RNA. Kemudian ada nukleokapsid protein dan spike protein. Jadi spike protein ini adalah pintu gerbang ya, sebetulnya ini menentukan sekali karena dia nantinya akan berikatan pertama kali oleh reseptor S2 yang terdapat di epitel paru-paru ya. Kemudian setelah dia berikatan atau mengikat reseptornya, dia nanti akan dapat berdifusi atau fusi dengan membran sel pejamu, sehingga dia akan melepaskan RNA-nya. Ini bagian-bagian daripada nukleus, bagian
bagian dari struktur dari COVID-19. Jadi secara kesimpulan, anatomis COVID-19 itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu dengan nama SARS-CoV-2. Jadi termasuk keluarga besar coronavirus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan saluran penyakit pernapasan akut. Jadi menurut CDC Amerika Serikat, virus corona ini dikenal dengan 4 varian, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Jadi hanya alpha dan beta saja yang bisa menginfeksi manusia. Jadi ada 4 corona alpha yang sudah menyerang manusia, yaitu HCOV-229E, kemudian NL63, OC43, HCOV-HKU. Yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan bagian atas ringan hingga sedang, seperti flu biasa yang menginfeksi dalam waktu singkat. Nah, ini adalah perbandingan antara virus daripada SARS-CoV-2 dengan MERS dengan SARS. Kalau kita lihat memang kejadian penyebarannya itu sangat luar biasa sekali. Ini gambaran daripada total yang terinfeksi. Jadi ada sudah sekitar 190 negara yang penyebarannya virus corona ini, dan kemudian ini adalah sudah confirm di per tanggal 19 Juli 2020 itu sudah total 14.210, mungkin sekarang lebih banyak lagi karena setiap hari kalau kita perhatikan pertambahan penderita maupun yang meninggal itu meningkat. Kemudian ini di dunia, kemudian dengan kematian 139. Ini di Amerika saja kematiannya sudah tinggi, cukup tinggi. Kemudian ini di Indonesia, kalau kita lihat total confirm yang terinfeksi COVID ini juga sudah mencapai 882 per 19 Juli 2020 dengan total kematian 4.016. Nah ini total kematian dan juga jumlah yang terinfeksi di Indonesia ini juga menurut catatan itu juga yang tertinggi di Asia Tenggara, dan mungkin saat ini sudah sudah meningkat ya, sudah meningkat luar biasa karena memang pertambahannya sangat cepat sekali. Nah, kemudian sebelum kita membayangkan obat-obat apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan infeksi COVID-19, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana perjalanan penyakit ini dari mulai masuk ke dalam tubuh sampai dia menginfeksi. Ya. Jadi ini gambaran umum daripada virus SARS-CoV ya. Jadi tadi seperti sudah saya paparkan, jadi ada bagian-bagiannya terutama spike tadi, protein spike. Jadi protein spike ini nanti akan berikatan dengan reseptor. Dia berikatan dengan reseptor. Reseptor ini merupakan reseptor S2, ini merupakan pintu gerbang untuk masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah berikatan, maka dia akan menyebabkan fusi. Jadi fusi. Jadi perlekatan membran virus dengan membran sel daripada sel pejamu. Nah, setelah berikatan ini dia akan melepaskan RNA-nya, kemudian RNA itu akan menyebabkan replikasi, dan replikasi itu kemudian akan menyebabkan terbentuknya glikoprotein, kemudian masuk ke dalam kompleks Golgi, yang selanjutnya pada akhirnya terbentuk virus-virus yang baru, dan virus-virus baru ini menempel pada membran dan kemudian bisa dikeluarkan. Jadi inilah perjalanan virus SARS-CoV-2 itu dari mulai dia berikatan dengan reseptor masuk sampai dia bereplikasi. Jadi replikasi ini sangat cepat sekali dan sampai dia menginfeksi manusia. Nah, ada beberapa potensial target terapi strategi yang bisa untuk pendekatan obat-obat COVID-19. Yang pertama adalah menghambat yang bekerja dalam menghambat pada reseptor S2. Kemudian juga bisa pada membran, jadi mencegah perlekatan pada fusi pada membran, kemudian juga mencegah replikasi di sini ya. Jadi banyak sekali target daripada virus ini yang bisa kita lihat ya pada obat-obat antivirusnya. Nah, ini contoh daripada obat-obat antivirus, anti-COVID-19 dan target kerjanya. Misalnya di sini yang bekerja sebagai penghambat perlekatan antara reseptor S2 dengan SARS-CoV-2, yaitu komostat mesilat. Ini kerjanya menghambat biosintesis
menghambat PMRPSS2. Kemudian ada Arbidol, jadi Arbidol juga masih digunakan ya, jadi targetnya pada S protein atau interaksi antara S2 dengan reseptor dengan virus SARS-CoV-2-nya, sehingga menghambat fusi daripada membran tersebut di sini ya. Kemudian juga ada kloroquine yang kita ketahui sebagai obat anti malaria yang digunakan untuk menghambat masuknya virus tersebut dan menghambat endositosis. Kemudian ada lofinavir, ya obat-obat antivirus ya, lofinavir, darunavir ini menghambat 3 chymotrypsin like protease, kemudian ada ribavirin, ini juga menghambat viral RDPP. Nah, kemudian di samping target pengobatan tadi pada perjalanan atau patogenesis virusnya, pada saat dia menginfeksi, dia juga melepaskan sitokin atau proinflamasi, sehingga ada reaksi inflamasi. Ini adalah reaksi di mana virus SARS-CoV-2 menyebabkan reaksi inflamasi daripada reaksi imunologis ya, dengan melepaskan sitokin dengan melalui jalur JAK atau STAT, kemudian dia akan menyebabkan ekspresi proinflamasi sehingga terjadi cytokine form, yaitu reaksi inflamasi yang berlebihan. Nah, ini beberapa obat-obat anti-inflamasi maupun obat-obat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. COVID-19. Ini adalah beberapa obatnya seperti fingolimod, infliximab, adalimumab, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat apa saja obat-obat dari bahan alam yang bisa digunakan untuk terapi adjuvan atau suplemen. Ini mungkin bisa digunakan ya. Ini saya ambil dari beberapa pustaka yang mungkin bisa kita sebagai pedoman untuk menggunakan obat-obat dari bahan alam. Misalnya seperti astaxanthin, sini ya, astaxanthin. Kemudian ini beberapa tanaman. Jadi seperti Licorice radiata, ini percobaan dari salah satu peneliti yang meneliti tentang efek antivirus SARS-CoV terhadap tanaman-tanaman yang digunakan sebagai inhibitor SARS-CoV. Nah, ini adalah beberapa ekstrak tanaman, misalnya Licorice radiata, kemudian Artemisia annua, Pyrosia lingua, kemudian Lindera agrageta. Nah, ini ekstrak-ekstrak tanaman tersebut diuji secara in vitro terhadap virus SARS-CoV. Jadi virus itu diambil suatu perbenihan sel vero, kemudian diinfeksikan oleh virus SARS-CoV, kemudian dipaparkan dengan ekstrak tanaman itu dengan beberapa konsentrasi. Nah, setelah diinfeksi 72 jam, kemudian dihitung nilai EC50-nya, ini beberapa ekstrak tanaman tersebut, dan ternyata dari 4 ekstrak tanaman seperti Licorice radiata, kemudian Artemisia annua, Pyrosia lingua, dan Lindera agrageta, ini Licorice radiata ini memiliki EC50 paling kecil, artinya paling kuat, sehingga Licorice radiata ini dilakukan isolasi senyawa aktifnya. Kemudian dari fraksi B yang paling kuat persen penghambatannya dilakukan isolasi yang menghasilkan senyawa aktif likorin. Jadi senyawa aktif likorin ini sudah dalam uji lanjutan, uji preklinik untuk dicoba untuk SARS-CoV-2. Kemudian ini ada beberapa traditional Chinese medicine herbal extract ya, dan komponen-komponennya yang sering digunakan untuk infeksi COVID-19, misalnya seperti ekstrak air Hautuina cordata, kemudian ini mekanisme kerjanya seperti menghambat SARS-CoV-3 CL-Pro, kemudian ada Secutalerin miricetin, ini menghambat NSP13 yang mempengaruhi ATP-ACE activity, kemudian ada glycyrrhizin dari Glycyrrhiza radix, kemudian ada herbacetin, quercetin, kemudian ada
tetandrin yang menghambat ekspresi HCOP OC43. Dan ini kemudian ada beberapa golongan flavonoid seperti ekstrak lisi, kemudian herbacetin, roifolin, pectolinarin, quercetin yang dapat menghambat SARS-3-CL-Pro. Kemudian ada quercetin yang diisolasi dari Thona sinensis, ini menghambat secara seluler masuknya SARS-CoV. Kemudian ada emodin dari Rheum dan Polygonum yang menghambat interaksi antara spike protein dari SARS-CoV dengan AC2. Kemudian ada camperol yang menghambat ion channel coronavirus. Ini semuanya rata-rata dari golongan flavonoid. Ini adalah formula daripada jamu yang digunakan untuk infeksi SARS-CoV yang di Cina. Ini ada nama formulanya dan ini ada komposisinya. Ini salah satunya contohnya Yin Kiausan, misalnya ada Fructus positive plus Lonixen, Radix platycodonis, ya ini Rhizoma pragmatis, pragmatis yang digunakan untuk infeksi saluran pernapasan bagian atas. Kemudian ini ada beberapa formula tersebut yang sedang melakukan uji klinis, ya. Jadi memang sistem pengobatan di sana memang lebih aware terhadap sediaan dari bahan alam, ya. Jadi banyak sekali uji klinis ini dari bahan alam. Kemudian ini ada beberapa gejala-gejala, kemudian rekomendasi yang bisa diberikan kepada pasien dari formula tersebut. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang diisolasi dari beberapa tanaman. Kemudian ini mekanismenya, misalnya Hotuyina cordata, ini mekanisme kerjanya. Kemudian Verbasum tapsum, ini mekanisme kerjanya, jadi menurunkan reaksi inflamasi, infeksi pernapasan. Kemudian ada dari ekstrak herbal Gentiana scabra untuk menghambat 3-CL-like protease. Kemudian ada Glycyrrhiza glabra yang mengandung glycyrrhizin. Ini secara in vivo menyebabkan sebagai antiinflamasi, efeknya pada paru. Kemudian ada Rufus acelaeatus, ya, in vivo untuk proteksi paru terhadap reaksi inflamasi. Ada miricetin, ada Hypericum perforatum. Jadi banyak sekali dari bahan alam ini yang sudah dilakukan uji pendahuluan sebagai inhibitor COVID-19. Nah, ini juga ada beberapa herbal yang diidentifikasi sebagai inhibitor COVID-19 yang tadi, ya, yang tadi sudah saya paparkan. Dan ini frekuensi penggunaannya, kalau kita lihat di sini ada Glycyrrhiza glabra, ini juga paling banyak digunakan, ya, sebagai inhibitor COVID-19 campuran. Nah, tentu saja untuk pengembangan bahan alam sebagai inhibitor COVID-19 ini memang tingkat kesulitannya tinggi. Karena kenapa? Karena pekerjaan dengan virus tersebut tentu saja sangat infeksius sekali, sehingga persyaratannya juga standarnya juga sangat tinggi. Ya, jadi tidak semua laboratorium di Indonesia itu ada, karena persyaratan BSL-3 itu sangat ketat sekali. Di samping juga penelitinya juga harus punya sertifikat. Oleh karena itu memang di samping isolatnya juga sangat berbahaya, kemudian standarnya sangat tinggi, banyak sekali dilakukan percobaan dengan pendekatan awal kimia komputasi, ya, dengan metode analisis docking. Ya, sebetulnya metode analisis docking ini merupakan sebagai membantu saja, ya, membantu mempercepat proses penelitian tersebut. Jadi hanya membantu mempercepat proses penelitiannya. Bagaimana prinsip daripada analisis terapi target dengan SARS-CoV-2 dan penemuan untuk inhibitor COVID-19. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengumpulkan atau men-screening tanaman-tanaman atau senyawa bioaktif yang digunakan sebagai antivirus. Itu bisa kita lakukan dengan studi pustaka. Kita kumpulkan tanaman-tanaman tersebut, kemudian senyawa bioaktifnya. Kemudian yang kedua, targetnya. Kita lakukan seleksi target daripada SARS-CoV-2. Tadi sudah kami paparkan di awal, jadi ada beberapa target potensial
daripada inhibitor COVID-19 ini. Nah, kemudian dari target tersebut kita lakukan analisis docking secara in silico, dan kemudian nanti akan dicari yang paling potensial dari senyawa bioaktif tersebut. Nah, ini adalah membantu, mungkin akan sangat membantu sekali bagi peneliti yang akan melakukan penelitian untuk mencari inhibitor COVID-19 dari bahan alam. Ini contohnya, contoh beberapa bahan alam yang sudah dilakukan analisis docking, misalnya ada hesperidin dari kulit buah jeruk, kemudian ada rutin, ada diosmin, dan ada apiin. Ini yang memiliki efek yang kuat ya terhadap secara analisis docking. Nah, ini adalah beberapa bahan alam juga, misalnya seperti tanin ya, kemudian kurkumin dari rimpang-rimpangan, kemudian ada apigenin, ya ini bekerja dengan menghambat interaksi antara spike protein dengan reseptor AC2. Kemudian ada kurkumin juga, apigenin, beta-glukan, mirisetin, ini juga bekerja dengan memblok MEN protease. Ya. Ini ada mirisetin, quercetin, genistein, kurkumin, ini juga menghambat fusi antara membran sel virus dengan membran sel jamu. Kemudian juga ini juga tanin, kurkumin, genistein, beta-glukan, mirisetin juga bekerja terhadap endoribonuklease. Jadi secara garis besar memang senyawa bioaktif itu sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan sebagai inhibitor COVID-19. Nah, ini salah satu contoh lain, misalnya dari tanaman aromatis, eukaliptus. Ini secara virtual, eukaliptol, kandungan bahan aktifnya eukaliptol, ini bekerja terhadap menproprotein COVID-19. Ya, ini molekular dockingnya. Nah, sebagai kesimpulannya adalah pengembangan obat asli Indonesia atau herbal itu harus melalui pembuktian klinis menjadi fitofarmaka. Jadi sudah untuk ke arah fitofarmaka tentu saja harus ada observasi. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan? Tentu saja strategi penelitian itu berbiaya besar. Kemudian identifikasi karakter proteomik dengan pendekatan bioinformatika untuk memperoleh target terapi yang tepat. Selanjutnya senyawa tersebut dilakukan diuji katanya, sehingga kemudian dilakukan uji toksisitasnya, senyawa dengan potensi tinggi, kemudian dilakukan secara preklinis dan pada hewan coba, kemudian uji klinis pada pasien COVID-19 untuk menjamin keamanan dan khasiat. Dan tentu saja tantangan ini adalah sangat besar sekali untuk memperoleh obat-obat inhibitor COVID-19. Yang kita harapkan semua mudah-mudahan penelitian dari bahan alam Indonesia itu berkembang sehingga ditemukan obat inhibitor COVID-19. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Kami persilakan kepada Bapak Hermawan. Ya, terima kasih atas presentasinya, Prof. Sangat menarik. Terlebih kepada kita, para peserta dan juga saya secara pribadi, kita mendapatkan banyak informasi yang sangat-sangat berguna, terlebih dalam memahami bagaimana pendekatan bahan aktif dalam pengobatan virus ini, Prof. Nah, jadi sekali saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya, dan juga untuk kepada para peserta. Terlebih saya lihat banyak yang mahasiswa, jika nanti ada yang tertarik, misalkan nanti skripsinya
mengenai bahan aktif tertentu, baik dari turunan flavonoid, tanin, dan lain sebagainya, yang mungkin bisa diarahkan sebagai terapi virus COVID-19 ini, mungkin bisa nanti menjalin kerjasama tentunya dengan Prof. Samsudin ya, Prof. ya? Ya. Oke, jadi untuk selanjutnya nanti kita persilakan untuk presentasi kedua. Jadi mohon menunggu Prof. Samsudin, Ya. karena setelah nanti narasumber berbicara secara keseluruhan, baru kita akan buka sesi diskusi kepada para narasumber oleh peserta. Jadi para peserta bisa menampilkan atau juga bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia pada aplikasi Zoom ini. Dengan format ditujukan kepada siapa dan tuliskan pertanyaannya apa. Jadi untuk para peserta nantinya bisa memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kasta Gurning selaku narasumber kedua untuk memberikan pemaparan, yaitu mengenai tidak jauh-jauh dari daun bangun-bangun. Nah, jadi manfaat bangun-bangun, kira-kira seperti itu, daun bangun-bangun. Jadi kepada Bapak Kasta Gurning, waktu dan kesempatan kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih kepada moderator Pak Hermawan Purba, SPD MSC, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan yang menjadi materi ataupun tema saya, yaitu tentang pemanfaatan dan pengenalan berbagai potensi aktivitas ekstrak daun bangun-bangun. Sebelum saya memaparkan, pertama sekali juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Erlangga yang menginisiasi atas kerjasama ini terjadi di pelaksanaan webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof. Samsudin yang bersedia memberikan goyangan ilmu yang bermanfaat kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Dan kepada narasumber yang lain juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya juga di dalam menjadi narasumber di webinar kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya akan share front screen daripada PPT saya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak Kasta, silakan, Pak. Terima kasih. Jadi, sesuai dengan tema yang diarahkan kepada saya itu tentang pemanfaatan dan pengenalan berbagai potensi aktivitas ekstrak daun bangun-bangun. Ini memang sebagian menjadi hasil penelitian saya yang akan saya laporkan, yang pernah saya kerjakan dulu di waktu S2, di mana intinya di dalam potensi ekstrak daun bangun-bangun ini, kemarin saya isolasi sampai kepada penemuan senyawa murni dari fraksi etil asetat. Jadi ini intinya sebenarnya hanya sharing pengalaman yang saya kerjakan di waktu S2 di tahun 2014. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya, kira-kira seperti inilah tanaman daun bangun-bangun, Bapak Ibu, peserta webinar. Dan daun bangun-bangun ini masuk kepada suku Lamiaceae, atau dengan sinonim Labiataceae, dan ini masuk kepada golongan genus dari Coleus. Tanaman ini tentu di setiap daerah memiliki nama penyebutan yang berbeda-beda. Seperti di Sunda namanya anjeran, di Batak itu, suku Batak, yaitu bangun-bangun. Kemudian di Melayu namanya sungkan, kemudian di Madura namanya daun kambing. Ini saya peroleh dari paper yang ditulis oleh Damanik dan kawan-kawan pada tahun 2006. Dan kalau kita lihat dari nama latinnya bahwa daun bangun-bangun itu atau tanaman bangun-bangun itu dengan nama latinnya yaitu Coleus ambunicus, atau dengan sinonim yaitu Plantanthus ambunicus Lower Spreng. Ini saya kutip dari website ini yang menjadi domain daripada penulisan nama Latin secara internasional. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi yang terdapat di dalam daun bangun-bangun ini,
Karena kita ketahui bahwa di dalam suatu tanaman itu ada dua komponen besar yang terkandung di situ, yaitu metabolit sekunder dan metabolit primer. Metabolit primer yaitu bagian penting yang esensial yang diperlukan oleh tanaman di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan yang kedua yaitu metabolit sekunder itu suatu metabolit yang dihasilkan oleh tanaman, sesungguhnya dia tidak menjadi esensial, tetapi dia sangat penting juga di dalam pertahanan hidup. Itu sebenarnya utama daripada komponen metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu tanaman. Jadi yang ini, komponen yang ini, komposisi ini sesungguhnya masuk ke dalam golongan metabolit primer. Ya, metabolit primer. Jadi kandungan komposisi inilah yang dihasilkan di tanaman daun bangun-bangun. Dan metabolit sekunder tadi, golongan yang kedua itulah yang mampu sebenarnya atau yang kita harus uji aktivitasnya di dalam efek farmakologisnya, seperti yang dijelaskan oleh Prof. tadi, bahwa golongan flavonoid, tanin, dan lain-lain itu masuk kepada golongan metabolit sekunder. Nah, kandungan metabolit sekunder yang teridentifikasi di dalam riset saya waktu itu, samping ditambahkan dari penelitian-penelitian yang lain, bahwa saya waktu itu mengidentifikasi metabolit sekunder yang terdapat di dalam daun bangun itu meliputi adanya fenolat dan polifenolat, kemudian flavonoid, kemudian terpenoid dan steroid, kemudian golongan alkaloid, kemudian golongan kumarin. Dan ada juga yang mengidentifikasi bahwa di dalam ekstraknya itu mengandung tanin dan saponin serta glikosida. Semua komponen metabolit sekunder inilah sangat penting sebenarnya kita uji efek farmakologisnya, aktivitasnya di dalam berbagai penyakit yang menjadi target tujuan kita. Kalau saya waktu itu, saya meneliti aktivitasnya dari golongan fenolat atau polifenolat sebagai antioksidan, yang mana itu saya uji secara in vitro dengan metode DPPH. Dari ekstrak, kemudian saya fraktisi, dan di fraksi yang memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi kemarin itu, saya lanjutkan kepada pemurnian. Dan kemarin, waktu itu saya mendapatkan dua komponen isolat aktif sebagai antioksidan. Nanti akan saya paparkan. Kemudian di samping itu, dari komponen metabolit primer dan sekunder, ini ada pemanfaatannya, ya, pemanfaatannya. Yang pertama di sini sebagai memperlancar dan meningkatkan ASI, ya, karena mengandung lactogogum atau lactogogue. Ini dari hasil penelitian Lawrence tahun 2005 dan Syarif, bahwa ini juga menguatkan bahwa kalau kita di Tanah Batak ini, bahwa daun bangun-bangun ini memang sangat penting untuk ibu-ibu yang terutama baru melahirkan. Karena secara tradisional ataupun empirik itu di masyarakat suku Batak itu ini sangat digunakan di dalam merangsang produktivitas, ya, dan memperlancar ASI. Di samping itu juga secara empirik di suku Batak itu bahwa ekstrak daripada daun bangun-bangun ini di waktu dikombin dengan telur ini sangat bagus di dalam menstabilkan energi atau mengembalikan energi, seperti itu. Jadi dari hasil itu, asumsi itu juga diperkuat dengan hasil penelitian ini yang dilaporkan oleh si Lawrence, bahwa ternyata betul asumsi dari masyarakat tersebut bahwa dia memiliki kandungan yang mampu merangsang dan memperancar daripada ASI. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena adanya kandungan metabolit yaitu lactogogum yang terdapat di dalam ekstrak daun bangun atau di dalam tanaman tersebut. Kemudian pemanfaatan yang berikutnya ini sebagai antioksidan. Ini juga pernah disampaikan oleh si Salman
et al. Pada tahun 1996. Ya, kemudian ekstraknya juga berfungsi sebagai antipilepsi, antitumor, dan anti-mutagenik. Kemudian efek radioprotektif, antimikroba, sifat antibakteri, anti jamur. Ya, ini semua banyak potensinya sebenarnya, potensi aktivitas yang sudah pernah dilaporkan. Dan saya spesifik waktu itu, saya menguji kepada antioksidan secara in vitro dengan metode DPPH. Di samping itu juga efektif dia mengurangi tekanan glukoman, menurunkan tekanan darah terhadap pasien yang menderita penyakit jantung. Ini juga dilaporkan bahwa ekstraknya itu potensial. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ini diuji secara in vivo bahwa dia aktif juga untuk menekan pertumbuhan tumor. Ya. Dengan dosis 100, 150, 250, dan 350 mg per kilogram berat badan yang diujikan secara in vivo pada tikus. Ya, ternyata diamati dia mampu menekan pertumbuhan daripada tumor tersebut. Di samping itu juga bahwa ekstrak etanolik dari Coleus ambonicus itu dia juga memiliki potensi antiklastogenik sebagai obat melawan kanker. Jadi sangat banyak sesungguhnya potensi daripada ekstrak dari daun bangun-bangun ini. Kalau dilihat dari aktivitas antioksidan yang pernah saya kerjakan waktu itu, bahwa saya pengerjaan pertama sekali menggunakan pelarut metanol dengan metode ekstraksi. Saya uji nilai activity-nya, aktivitasnya sebagai antioksidan, dia sangat kuat. Ya, kemudian dasar itu juga saya lakukan partisi. Kedua dengan eneksan, kemudian kloroform, dan terakhir dengan etil asetat. Kemudian dari masing-masing fraksi itu saya uji kemarin aktivitas antioksidannya, dan dari hasil itu saya peroleh bahwa etil asetat itu juga masih, fraksi etil asetat itu juga masih sangat tergolong kategori kuat sebagai antioksidan. Dasar inilah kemarin itu saya melakukan pemurnian dengan metode kromatografi kolom dengan eluen kemarin dari hasil screening menggunakan KLT, yaitu eluen yang saya gunakan perbandingan antara etil asetat dengan eneksan dengan metode self gradient polarity dengan meningkatkan polaritas daripada pelarut sebagai eluen di dalam pemurnian fraksi etil asetat untuk mendapatkan senyawa aktifnya dalam bentuk isolat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya berhasil mendapatkan senyawa murninya dari fraksi etil asetat, ya, dengan nama 7-alfa asetoksil 16-hidroksiprelenol atau sinonimnya 16-hidroksi-7-asetilhorminon. Dan dari studi literatur bahwa ini masuk kepada golongan terpenoid sesungguhnya, karena terpenoid ini juga dilaporkan pernah melakukan penelitian dari sebelumnya bahwa dengan gugus roilenon, serangka dasar roilenon dilaporkan dia sangat aktif sebagai anti kanker. Jadi dari hasil penelitian sebelumnya dengan saya itu hanya di bedanya substituen gugus fungsi yang terdapat di karbon 16 dengan karbon 7. Ya, dari hasil gisinya saya peroleh bahwa isolat ini memiliki persentif atau konsentrasinya yaitu 100%. Ini kemarin saya beruntung sekali karena ini tanpa rekristalisasi. Jadi dari hasil kolom kita dapatkan, kemudian kita uapkan semalaman, keesokan harinya sudah terbentuk kristalnya ini. Ya, jadi dasar potensi manfaat tersebut ini baru saya tulis dan sudah aseptif
di dalam jurnal internasional yang tertulis fokus di Rasayan dan akan terbit di tahun 2021 di volume pertama. Dan ini juga dari hasil temuan ini juga saya langsung urus hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan itu ini merupakan isomer posisi gugus fungsi yang terdapat di dalam kerangka Roy Lennon. Ya, yang tadi bahwa di karbon 16 itu di slide pertama yang pertama yaitu gugus hidroksil di sini, dan di karbon 7-nya itu adalah asetoksil. Akan tetapi di produk ini, di slide ini, dia berganti posisi daripada substituen gugus fungsi tersebut. Di karbon 7 di sini, yaitu gugus hidroksil, sedangkan di karbon 16 ini asetoksil. Dan ini juga sudah saya publikasi di dalam international proceeding yang dilaksanakan waktu itu di tahun 2017 oleh Universitas Juanda. Dan dari hasil isinya juga bahwa terdapat 2 peak, sesungguhnya ini belum murni secara 100%. Kenapa? Masih ada 2 peak komponen yang teridentifikasi. Ada yang peak pertama dengan persen area atau persen kadarnya yaitu 3,95%, dan yang kedua itu yaitu 96,02%. Dan ini juga waktu itu di dalam proses isolasinya itu tidak melalui tahapan rekristalisasi. Ya, jadi ini isolat yang kita dapatkan. Kedua isolat tersebut juga saya uji aktivitasnya sebagai antioksidan dengan metode DPPH, menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan. Kemudian kalau kita lihat kepada uji toksisitas yang dilaporkan oleh si para et al. Pada tahun 2001 bahwa dari lethal dose 50, bahwa diuji dari 20 ekstrak menunjukkan bahwa ada korelasi baik hasil pengujian, baik secara in vitro maupun in vivo, dia tidak menunjukkan efek toksik. Artinya yang kata lain bahwa ekstrak dari daun bangun-bangun itu atau tanaman tersebut dikonsumsi ataupun digunakan ataupun diuji aktivitasnya, dia tidak memberikan efek toksik kepada pasien ataupun hewan uji ataupun media ujinya seperti itu. Ya. Sehingga dengan kata lain bahwa ekstrak tersebut itu relatif aman untuk dikonsumsi. Kaitannya mungkin barangkali dengan COVID-19, ini perlu kita lakukan pengkajian lebih lanjut tentang keberadaan daripada golongan metabolit sekunder yang terdapat di dalam tanaman tersebut, di mana kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, tidak ada sampai saat ini obat yang secara spesifik mampu mengobati daripada virus tersebut. Ya, barangkali dari berbagai metabolit sekunder yang terdapat di dalam tanaman tersebut ini mampu seperti imunoglobulin yang mana dia memperbaiki atau menguatkan sistem imun. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa di dalam masyarakat kalau kita capek sebenarnya, capek di dalam beraktivitas atau ibu-ibu yang baru melahirkan, ini ekstraknya itu digabung dengan telur, itu energinya bisa terstabilkan seperti itu. Berarti salah satunya itu mampu meningkatkan sistem imun, ya kan? Sehingga dasar itulah sesungguhnya juga perlu kita lakukan kajian lebih lanjut untuk menguji bagaimana potensinya dan melihat bagaimana mekanisme reaksinya, mekanisme aksinya di dalam pengujian aktivitas daripada metabolit sekunder yang terdapat di dalam tanaman tersebut. Mungkin itu saja yang menjadi sharing informasi dari pengalaman yang saya kerjakan di waktu S2 di tahun 2014. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasta sebagai narasumber kedua yang berbicara tentang pemanfaatan dan juga pengenalan yaitu daun bangun-bangun, yang dimana daun ini tentu sangat
familiar dan sering kita lihat dan juga sering digunakan oleh masyarakat. Sebagai contohnya yaitu seperti yang disampaikan narasumber kita, yaitu daun bangun-bangun banyak dipakai sebagai sayuran terkhusus untuk ibu yang baru melahirkan, karena mampu membantu peningkatan produksi ASI-nya. Yang kedua tadi juga Bapak Kasta sampaikan bahwasannya daun bangun-bangun memiliki potensi yang sangat-sangat bagus, terkhusus dalam bidang antioksidan seperti yang sudah diteliti oleh Bapak Kasta dan juga sudah dipublikasikan di beberapa jurnal internasional. Dan sekali lagi untuk para peserta kami sampaikan untuk menonaktifkan suaranya, karena tadi ada sebentar sedikit terganggu tadi presentasi dari Bapak Kasta, kami ulangi kembali untuk menonaktifkan suaranya agar suasana dari presentasi para pembicara dan narasumber kita berjalan dengan lancar. Dan yang kedua kami sampaikan juga kepada para peserta, jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita yang pertama atau yang kedua, dan juga yang ketiga nanti dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi Zoom. Untuk selanjutnya kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada pembicara kita yang ketiga, yaitu Ibu Suharni Intamasinaga, yang akan berbicara mengenai sosialisasi COVID-19 dan bagaimana cara penanganannya lebih dalam bidang akademik, terkhususnya di Stikes Senior Medan. Bagaimana cara Stikes Senior Medan menjamin bahwasanya penyebaran virus ini bisa diatasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Senior Medan. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Suharni Sinaga, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Moderator kita, Bapak Hermawan Purba. Untuk kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang sosialisasi kehidupan kampus di era new normal ini. Pertama sekali, saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Prof. Samsudin sebagai narasumber pertama tadi, dan kepada Pak Kasta sebagai narasumber kedua. Dan terima kasih juga kepada PT Erlangga yang sudah memberikan kesempatan kepada Stikes Senior Medan untuk bisa bergabung sehingga terlaksananya webinar kita pada siang hari ini. Perlu saya perkenalkan dulu, saya Suharni Intamasinaga sebagai pembantu Ketua 1 Bidang Akademik di Stikes Senior Medan. Jadi dari tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana tanaman herbal untuk mengatasi virus corona. Jadi untuk kali ini saya akan berbicara bagaimana nantinya skenario yang akan dilakukan di Senior Medan apabila sudah diizinkan nanti untuk pembelajaran secara offline. Kita sudah ketahui bahwa berbagai cara telah dilakukan oleh negara kita untuk melawan pandemi COVID-19. Baik itu dari edukasi maupun ajakan untuk stay at home, work from home, social distancing, maupun physical distancing, sampai ke penerapan PSBB, hingga pelaksanaan lockdown lokal oleh masyarakat setempat. Ternyata keadaan ini tidak bisa menyelesaikan masalah untuk menghambat penurunan laju infeksi COVID-19. Dan tidak bisa juga kita pungkiri bahwa selama lebih kurang 4 bulan sudah dilakukan usaha jaga jarak ataupun physical distancing, ternyata sudah berdampak pada keuangan negara kita. Kondisi ekonomi yang terpuruk yang membuat pemerintah kita berpikir dan merumuskan kebijakan yang sekiranya ideal bagi pemulihan ekonomi dan penekanan laju penularan COVID-19. Hingga akhirnya beredar suatu statement bahwa kita harus bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. Bahkan WHO juga sempat
mendeklar bahwa dari dunia ini. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, belakangan ini kita sudah diperkenalkan dengan istilah new normal. Nah, bagi mahasiswa, penerapan new normal ini bisa menjadi angin segar atau bahkan sebaliknya bisa merupakan harapan yang menakutkan. Angin segar artinya mahasiswa selama ini banyak tidak nyaman dengan perkuliahan secara online. Mereka akan dapat kembali merasakan kehidupan kampus seperti biasa, walau harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan new normal ini bisa menjadi harapan yang menakutkan, sebab keinginan mereka untuk kembali ke kampus tidak didukung dengan kondisi di lapangan. Faktanya, kondisi di lapangan membuat mereka takut akan keselamatan diri sendiri karena data masih menunjukkan jumlah kasus positif yang terus meningkat. Apalagi akhir-akhir ini muncul klaster baru di daerah perkantoran. Sehingga alasan akan dilaksanakan new normal adalah agar aktivitas dapat kembali normal. Namun tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Istilah new normal itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh dunia saat ini. Tetapi baru-baru ini Bapak PLT Wali Kota Medan mengatakan bahwa Sumut tidak menggunakan istilah new normal, tetapi menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru. Kenapa? Kita nggak tahu kapan normalnya COVID ini. Nah, jadi sehingga istilah ini supaya tidak menjadi momok pada masyarakat, itu kita menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Berarti kita akan memulai aktivitas normal kita dengan menggunakan standar protokol COVID-19. Standar protokol COVID-19 itu seperti cuci tangan sesering mungkin. Kenapa harus cuci tangan sesering mungkin? Karena tangan ini yang kita pergunakan melakukan aktivitas. Baik melakukan sesuatu kegiatan lain, makan, pegang mata, pegang mulut, pegang wajah. Jadi karena itu kita dianjurkan untuk cuci tangan sesering mungkin. Itu daerah wajah. Kemudian harus menerapkan bagaimana dan menggunakan masker. Dan yang terakhir itu menjaga jarak sosial. Dalam menyongsong new normal, kita harus mempersiapkan bagaimana kita bertransformasi atau berubah perilaku yang tidak pernah kita lakukan. Nah, disinilah peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan, khususnya perguruan tinggi bidang kesehatan, seperti misalnya Stikes Senior Medan. Nah, kita harapkan ini perguruan tinggi bidang kesehatan ini menjadi leader dalam persiapan perubahan perilaku yang mengacu pada protokol kesehatan. Nah, sama halnya dengan Stikes Senior Medan yang akan memberlakukan adaptasi kebiasaan baru di Stikes Senior Medan, kita sudah membentuk satu tim, namanya Tim Gugus Penanganan Pencegahan COVID-19. Nah, di sini akan kita paparkan beberapa skenario yang akan kita laksanakan di Stikes Senior Medan. Mohon kepada host kita untuk share screen. Oke, sudah kelihatankah Bapak Ibu? Sepertinya belum, Ibu. Seperti itu belum. Ya, sudah. Ibu Suwarni, kami persilakan. Mohon kepada host kita untuk mengeluarkan saya sebagai host karena beberapa yang mau masuk ini jadi bermunculan.
Oke, kepada panitia agar menghilangkan tanda co-host pada Ibu Suwardi karena memang ada nanti pesan yang masuk yang mengganggu proses presentasi. Mohon maaf Pak Hermawan, kami sudah men-setting Ibu Suwardi. Oke, inilah dia beberapa protokol yang telah kita susun setelah nantinya kampus bisa aktif kembali. Nah, yang pertama yaitu protokol memasuki area kampus. Nah, sebelum memasuki area kampus, itu setiap orang, baik itu dosen, tamu, ataupun yang lainnya, apabila ingin memasuki kampus, itu yang pertama diwajibkan menggunakan masker. Yang kedua, itu wajib mencuci tangan. Nah, di gerbang depan kita sudah siapkan itu tempat untuk mencuci tangan. Nah, apabila tamu kita yang hendak masuk ke area kampus itu menggunakan kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor, itu kita akan memberikan hand sanitizer supaya tidak merepotkan mereka untuk turun dari mobil. Kemudian yang berikutnya, kita melakukan pengukuran suhu tubuh. Nah, kita sudah mempunyai catatan apabila suhu tubuh pendatang yang ingin memasuki kampus Tikes Senior Medan terdeteksi 37,6, itu tidak kita izinkan untuk memasuki kampus. Itu protokol yang sudah kita laksanakan. Nah, yang kedua, protokol di area kampus. Nah, protokol di area kampus yang kita berlakukan itu, yang pertama harus mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian tetap melakukan prinsip physical distancing. Jadi di kantor dosen sebelum adanya COVID, itu kantor kita memang sudah ada sekat. Jadi untuk kelanjutan saat ini, itu semua dosen dan staf yang bekerja di kampus dilarang berkumpul. Kemudian yang berikutnya dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang untuk meludah sembarangan. Dilarang untuk tidak berjabatan tangan. Kemudian selama berada di area kampus, itu diwajibkan menggunakan masker. Itulah dia beberapa protokol di area kampus. Nah, kemudian berikutnya bagaimana protokol di ruang kelas atau di ruang kuliah. Yang pertama itu, setiap mahasiswa maupun dosen yang nantinya akan melakukan proses pembelajaran wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kuliah. Karena di setiap pintu ruangan kuliah itu, kita sudah menyiapkan hand sanitizer-nya. Nah, kemudian jarak di kelas itu sudah kita atur. Itu minimal 1 meter. Baik ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Kemudian selama proses pembelajaran, mahasiswa dan dosen wajib menggunakan masker. Kemudian protokol memasuki laboratorium. Karena kita merupakan program studi kesehatan, selain proses pembelajaran di kelas, kita juga ada pembelajaran di laboratorium. Nah, protokol yang kita laksanakan itu, yang pertama, setiap mahasiswa maupun dosen yang hendak memasuki laboratorium wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian yang kedua, jumlah mahasiswa yang masuk di laboratorium tidak boleh lebih dari 20 orang setiap sesinya. Jadi nanti kita akan mengatur sesi pertama, sesi kedua, dan berikutnya. Kemudian seluruh alat yang digunakan selama di laboratorium wajib dibersihkan dan disterilkan sebelum meninggalkan laboratorium. Yang berikutnya, sebelum meninggalkan laboratorium wajib mencuci tangan menggunakan sabun.
Karena di dalam laboratorium kita sudah siapkan wastafel dan sabunnya. Kemudian protokol di asrama. Nah, kebetulan mahasiswa kita ini beberapa program studi tinggal di asrama, terkhusus untuk prodi S1 kebidanan. Nah, jadi protokol di asrama juga telah kita aturkan. Yang pertama itu, mahasiswa yang tinggal di asrama, begitu nanti diinformasikan masuk, wajib membawa surat non-reaktif COVID-19. Kemudian, mahasiswa dan barang bawaannya wajib didesinfektan sebelum memasuki wilayah kampus. Kemudian, mahasiswa wajib membersihkan asrama setiap hari. Kemudian, wajib menggunakan masker selama berada di asrama. Kemudian dilarang berkumpul di asrama karena kita menerapkan prinsip physical distancing. Nah, kemudian protokol di dapur. Nah, protokol di dapur itu setiap kali hendak melaksanakan makan, baik pagi, siang, maupun malam, mahasiswa wajib membuat barisan antrian di dalam pengambilan makanan. Kemudian, mahasiswa dihimbau untuk tetap menjaga jarak saat makan. Kemudian, makanan untuk dosen maupun staf diantar ke masing-masing ruangan. Kemudian, setiap orang dihimbau untuk tidak saling bertukar makanan maupun minuman. Kemudian, protokol di kantin. Dilarang membuka layanan makan di tempat. Jadi walaupun kantin kita buka, itu diwajibkan take away. Kemudian dilarang berkumpul-kumpul di kantin. Jadi kantin kita cukup hanya menjualkan barangnya dan mahasiswa maupun tamu dilarang duduk di kantin. Kemudian protokol sarana dan prasarana. Yang pertama, setiap ruangan kelas wajib memiliki hand sanitizer. Kemudian hand sanitizer disediakan di dekat finger scanner. Kemudian sabun cuci tangan disediakan di laboratorium, di ruang rapat, dan di setiap kamar mandi. Kemudian setiap ruangan wajib didesinfektan 1 kali dalam 1 minggu. Yang terakhir, thermal gun wajib dikalibrasi secara berkala. Inilah dia beberapa protokol yang akan kita lakukan nantinya apabila mahasiswa sudah kita izinkan nanti untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan tentang protokol penanganan COVID-19 dalam kegiatan proses pembelajaran di kampus Tikes Senior Medan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih kepada Ibu Suharni yang telah menjelaskan kira-kira bagaimana protokol sarana protokol kesehatan yang akan berlangsung di Tikes Senior Medan, terkhusus dalam hal pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Dan tiba saatnya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita melalui yang ada di Zoom. Dan untuk pertanyaan yang pertama, kepada Bapak Kasta Gurning, ini ada pertanyaan dari Ibu Flora, yaitu yang pertama, bagaimana keberhasilan Daun Bangun-Bangun sebagai salah satu terapi dalam, sudah adakah penelitian ekstrak daun bangun-bangun dalam hal terapi COVID-19? Itu pertanyaan pertama, biar sekaligus dijawab. Yang kedua, Pak, sekaligus ya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pengolahan dari daun bangun-bangun terkhusus dalam konsumsi sehari-hari, karena kita tahu ini daun bangun-bangun sering dikonsumsi oleh masyarakat.
bagaimana cara pengolahan dari daun bangun-bangun tersebut sehingga aktivitas dari antioksidan atau fungsi dari antioksidan itu tetap berjalan maksimal. Memang terkadang kalau pengolahannya tidak benar, mungkin ada senyawa aktif tertentu yang hilang. Itu pertanyaan kepada Bapak Kasta Gurning. Waktu dan kesempatan Pak, kami persilahkan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan kepada saya. Yang pertama dari Ibu Flora Idawati yang menanyakan tadi bagaimana keberhasilan daripada daun bangun-bangun sebagai antioksidan, dan mungkin yang ditanyakan bagaimana di dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Dari hasil riset yang saya kerjakan di waktu itu bahwa daun bangun-bangun itu sangat aktif, terkategori sangat kuat sebagai antioksidan. Antioksidan itu kalau kita ketahui sebenarnya itu suatu senyawa yang berfungsi untuk menonaktifkan radikal bebas. Radikal bebas ini kita ketahui bahwa itu adalah suatu spesies atom atau molekul yang dalam spesies atom atau molekul itu ada elektron yang tidak berikatan sehingga dia sangat reaktif. Sangat reaktif. Dengan adanya antioksidan ini, maka senyawa ataupun atom yang reaktif tadi itu bisa dinonaktifkan sehingga dia tidak memberikan efek kepada misalkan manusia ataupun ke dalam makanan itu dia menunda proses yang terjadi yang namanya oksidasi. Sehingga dengan kata lain kalau dalam makanan dia lifetime makanan itu akan lebih lama. Kalau dalam kesehatan kita bisa terhindar daripada berbagai penyakit degeneratif. Karena kita ketahui bahwa keberadaan radikal bebas di dalam tubuh kita yang tidak terkontrol atau melebihi batas minimumnya, maka akan memunculkan penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit degeneratif itu salah satunya misalkan diabetes, kanker, tumor, darah tinggi, hipertensi, dan lain-lain. Itu salah satu pemicunya itu yaitu radikal bebas. Seperti itu. Sehingga kalau ada antioksidan yang kita konsumsi, tambahan dari luar, maka efek radikal bebas yang terjadi dalam tubuh itu bisa diminimalkan. Karena kita ketahui juga sebenarnya sesungguhnya antioksidan itu di dalam memperolehnya ada dua, ada endogenus dan exogenus. Endogenus itu secara langsung sebenarnya tubuh kita memproduksi itu. Exogenous itu yang supply daripada makanan. Salah satunya tadi itu dari ekstrak tanaman daun bangun-bangun. Seperti itu. Kemudian bagaimana keterkaitannya dengan pandemi COVID-19? Sejauh ini saya belum mendapatkan literatur yang mengatakan bahwa daun bangun-bangun itu sudah diuji sebagai terapi di daun pandemi COVID atau menangani COVID. Sejauh ini, sejauh pengetahuan saya ini sampai saat ini belum ada yang pernah menguji. Tetapi kalau kita lihat dari berbagai potensi aktivitas yang dilaporkan tadi dalam berbagai penyakit, saya menduga bahwa ekstrak daun bangun-bangun ini juga potensial sebagai obat ataupun terapi dalam COVID. Tinggal mari kita Bapak Ibu yang menggulir dalam riset ini yang berhubungan dengan COVID ini, misalkan kita harus proaktif untuk melakukan pengujian seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jawab, yang saya sampaikan kepada Ibu Florawati tadi bisa terjawab ya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengolahan agar nilai metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak daun bangun-bangun itu artinya kadar antioksidannya, aktivitasnya tidak menurun. Ya, kalau dari segi literatur memang mengatakan bahwa senyawa-senyawa bioaktif itu dengan peningkatan suhu yang sangat ekstrem bisa merusak daripada struktur senyawa bioaktif yang terdapat di dalam tanaman tersebut. Ya, kalau di masyarakat, kalau kita lihat di dalam pemanfaatannya seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pengembalian stamina atau di dalam memproduksi air susu ibu, bahwa
pengolahannya itu daun bangun-bangun ini cukup direndam dengan air panas, dicelupkan seperti itu, kemudian dihaluskan, kemudian diperas seperti itu. Artinya proses pengolahannya sebagai konsumsi untuk peningkatan dari susu ibu kemarin itu dan pengembalian sistem ke energi ataupun stamina, pengolahan seperti itu, tidak dimasak dalam terlalu lama seperti itu, api besar tidak seperti itu. Dia hanya dicelupkan kepada air panas, kemudian ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu diperas. Digabunglah itu tadi dengan kuning telur. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Kasta Gurning atas jawaban yang telah disampaikan. Jadi intinya dari pembahasan dari Bapak Kasta menyatakan bahwa untuk secara spesifik daun bangun-bangun memang belum ada diujikan secara langsung dalam hal penanganan COVID-19. Namun berdasarkan data dari hasil metabolit sekunder, kemungkinan potensinya ada. Seperti yang dijabarkan oleh Prof. Samsudin tadi, bahwasanya kandungan tanin juga yang terdapat dalam turunan dari kandungan tanin juga terdapat dalam bangun-bangun, mungkin perlu penelitian lebih lanjut untuk pengaplikasian dalam hal pencegahan atau pengobatan COVID-19. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kami berikan kepada Prof. Samsudin nih, Prof. Ada pertanyaan yang pertama dari saya, Prof. Yaitu saat terjadinya kontroversi, Prof, yaitu produk eukaliptus yang diproduksi oleh Kementerian Pertanian, Prof, yang tanda kutip bisa dikatakan diklaim dapat mengobati atau dapat mencegah tertular dari virus COVID-19 ini, Prof. Itu yang pertama, Prof. Apakah itu benar adanya atau tidak? Mohon penjelasannya, Prof. Itu yang pertama, supaya juga teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa juga masyarakat bisa memahami. Yang kedua, Prof, berdasarkan tadi penyampaian Prof, bahwasanya terapi itu kemungkinan dia ada 3 jalurnya, yaitu yang pertama bagaimana mencegah supaya tidak berikatan atau bonding dengan reseptor. Yang kedua dia bisa bagaimana mencegah virus tersebut tidak mengalami fusion atau penggandaan, fusion, dan yang ketiga adalah penggandaan atau replikasi. Jika misalkan bahan aktif yang sudah ditemukan tadi, Prof, untuk diuji cobakan ke dalam aksi yang 3 tadi, itu kira-kira Prof ada nggak penelitian yang sudah mempublikasi seefektif apa bahan aktif tertentu yang bisa menangani ketiga mekanisme tadi, Prof? Nah, itu kira-kira pertanyaan dari saya, Prof. Dan yang pertanyaan ketiga, Prof, ini ada dari peserta, Prof. Yaitu, Prof, yang pertama dari peserta Ibu Asni Sinaga, yaitu pertanyaannya, Prof, apakah obat dexamethasone boleh untuk mengobati virus atau mencegah COVID? Itu pertanyaan dari Ibu Asni, Prof. Jadi ada 3 pertanyaan, Prof. Jadi waktu dan kesempatan kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan pertama mengenai senyawa eukaliptol ya Pak ya. Iya, benar, Prof. Senyawa eukaliptol tadi sudah kami paparkan ya. Memang secara analisis docking itu sangat kuat sekali pada target, salah satu target yaitu CL Pro ya, salah satu target daripada COVID-19. Namun untuk supaya dia diklaim, supaya untuk obat mengatasi COVID-19 tentu saja harus ada pengujian in vitro maupun in vivo. Tadi saya sudah katakan bahwa pengujian in vitro itu sangat sulit dilakukan karena isolat SARS-CoV-2 itu sangat infeksius sekali. Kemudian juga laboratoriumnya juga sangat terbatas. Untuk di Indonesia juga sangat jarang sekali karena persyaratannya itu BSL 3. Dan juga penelitinya itu harus punya sertifikat. Jadi sangat sulit sekali untuk diuji cobakan. Ya, mungkin bisa, saya tidak tahu apakah Kementerian Pertanian itu sudah melakukan pengujian in vitro terhadap SARS-CoV-2 atau tidak. Saya belum sampai saat ini informasinya saya belum tahu. Mungkin yang sudah dilakukan oleh virus yang lain yang mirip seperti dengan satu keluarga coronavirus, misalnya SARS-CoV ya,
yang menyebabkan SARS atau MERS. Mungkin kita kan sudah ada isolat-isolat itu ya. Tapi untuk mengklaim sebagai COVID-19 saya rasa masih panjang nih Pak ya untuk penelitiannya gitu. Apalagi untuk in vivo-nya ya, in vivo-nya juga sangat sulit sekali ya, selain in vitro-nya sulit dan in vivo-nya sulit. Yang paling kita bisa lakukan adalah pendekatan secara peningkatan sistem kekebalan tubuh atau imunologis, itu mungkin bisa ya dengan percobaan secara in vitro atau in vivo secara imunitas seluler atau humoral ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak, yang tiga target kerja itu ya. Iya benar Prof. Ya, tadi sudah kami paparkan juga. Memang sampai saat ini masih analisis docking yang saya baru yang saya baru searching itu baru sebagian besar itu melalui analisis docking ya. Jadi semacam seperti kurkumin, kemudian ada galokatekin, tanin ya, golongan tanin, kemudian ada quercetin dan sebagainya. Itu sebagian besar mungkin masih berupa analisis docking. Dan tentu saja ini harus dilakukan percobaan secara in vitro. Ya memang sangat sulit sekali ya. Jadi kita harus kerjasama mungkin pemeriksaannya dengan luar gitu untuk percobaan in vitro ini. Kemudian yang ketiga mengenai dexamethasone ya. Jadi dexamethasone ini memang termasuk golongan kortikosteroid. Tadi sudah kami paparkan bahwa salah satu efek daripada infeksi SARS-CoV-2 adalah pelepasan sitokin-sitokin yang merangsang reaksi imunologis ya. Jadi obat kortikosteroid ini memang mampu untuk sebagai antiinflamasi, untuk peradangan supaya tidak terjadi kerusakan pada paru. Memang banyak studi di Inggris yang sudah melakukan percobaan dengan dexamethasone memang terbukti dapat meringankan gejala-gejala atau gejala-gejala dari COVID-19. Namun sekali lagi bahwa dexamethasone ini bukan obat COVID-19 ya, tapi obat semacam untuk mengatasi peradangan. Tadi sudah kami paparkan di awal bahwa sampai saat ini memang belum ada obat yang digunakan untuk mengobati COVID-19. Jadi yang ada adalah membantu proses peradangan, untuk menghentikan proses peradangan, kemudian untuk membantu mengurangi terjadinya infeksi. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Hermawan Purba. Ya, terima kasih Prof. Samsudin Abdillah atas jawaban yang memberikan kepada kita pencerahan, termasuk juga memahami kondisi terkhusus waktu lampau saat Kementerian Pertanian memberikan semacam produk yang diklaim bisa untuk pencegahan atau juga mengobati virus COVID-19, dan dari Prof dijelaskan bahwasanya itu perlu pembuktian lebih lanjut secara khusus dalam uji in vivo. Untuk yang selanjutnya, ada pertanyaan yang selanjutnya kepada Ibu Suharni Pintama Sinaga, itu dari mahasiswa kita. Kepada Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu dari Bapak Fikal, itu kepada Ibu Suharni, bagaimana upaya kita untuk mengatasi pemutusan rantai COVID-19, terkhususnya misalkan mahasiswa kita yang dari luar daerah, yang berstatus ODP, apakah langsung dikarantina mandiri atau cukup di kursu tubuhnya? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama kepada Ibu Suharni. Yang kedua dari Mira Ariska mempertanyakan mengenai protokol kesehatan, terkhusus dalam hal meja hijau di Stikes Senior Medan. Mungkin dua pertanyaan ini boleh Bu dijawab. Waktu dan kesempatan kepada Ibu Suharni kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Itu pertanyaan pertama tadi dari Bapak Fikal. Mungkin dari Prodi Farmasi nih ya. Bagaimana upaya dari Stikes Senior Medan untuk mengatasi penularan COVID-19? Apalagi nanti terkhusus bagi mahasiswa yang dari luar daerah, apalagi yang berstatus ODP. Nah, tadi dalam penjelasan saya sudah kita sampaikan bahwa sebelum nanti mahasiswa yang tinggal di asrama itu masuk, mereka harus membawa surat pemeriksaan dari laboratorium yang mengatakan bahwa mereka non-reaktif COVID-19. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi mahasiswa yang tidak tinggal di asrama, yang hanya datang sebentar ke kampus, itu upaya yang bisa kita lakukan hanya melalui pengukuran suhu tubuh.
apabila hasil dari pengukuran suhu tubuhnya lebih dari 37,5 itu tidak kita izinkan untuk masuk. Nah, apabila dia berstatus ODP, nah itu perlu kita komunikasikan bahwa dia harus berkata jujur. Status kesehatan dia sekarang ini bagaimana? Hanya itu upaya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, harus sesering mungkin mencuci tangan, apalagi kalau mereka berada di kampus Tika Senior Medan. Karena di kampus Tika Senior Medan itu kita sudah posisikan 13 tempat untuk mencuci tangan di gerbang depan, di depan kantin, di depan musola, di depan aula itu ada 3, di depan laboratorium ada 3, kemudian di setiap ruangan kelas itu kita sudah sediakan hand sanitizer. Kemudian yang kita lakukan upaya berikutnya, setiap kali berada di kampus itu harus senantiasa menggunakan masker, kecuali pada saat makan dan minum. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penularan COVID-19. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana proses sidang meja hijau? Mengenai proses sidang meja hijau, ini sudah berlangsung 1 bulan yang lalu, karena kita terdiri dari 6 program studi. Itu di beberapa program studi, sidang meja hijau kita lakukan secara Zoom. Jadi tidak meja hijau di kampus, kecuali, nah ini ada kecualinya nih, kecuali nanti pada saat kita melaksanakan judisium. Nah, kita rencanakan pada saat pelaksanaan judisium nantinya, itu kita lakukan secara bertahap. Kebetulan ruangan aula kita itu berukuran lebih kurang 2.000 meter. Berarti bisa kalau kita atur jarak 1 meter bisa lebih kurang 200. Kita rencanakan nanti kita judisium itu 3 tahapan. Kita utamakan nanti yang pendidikan vokasi. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan judisium kita nanti sekaligus melakukan pengangkatan sumpah profesi. Jadi kalau sidang meja hijau sampai saat ini yang kita laksanakan itu adalah secara Zoom. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini sudah bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Suwarni atas jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari peserta seminar di pagi hari ini. Jadi berhubung waktu yang sangat terbatas, para peserta yang memberikan pertanyaan selanjutnya yang tidak sempat kami sampaikan kepada para narasumber kita, mohon maaf karena memang waktu kita Bapak Ibu yang terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kami sampaikan nanti kepada narasumber secara pribadi untuk direspon. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta seminar di hari ini. Untuk itu selesai sudah sesi diskusi kita. Untuk sesi diskusi ini banyak hal yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua, terkhusus pada materi yang terkait dengan COVID-19. Yaitu yang pertama mengenai apa itu COVID-19 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Syamsuddin Abdillah, dan kira-kira bagaimana terapi bahan aktif yang sudah dilakukan sejauh ini dalam hal penanganan COVID-19, walaupun memang seperti yang disampaikan perlu pengujian yang lebih lanjut, yang lebih ekstra lagi, karena ini bukan hal yang mudah untuk dipecahkan, terkhususnya dalam uji in vivo, yaitu uji terhadap sampel bahkan kepada manusia sendiri. Yang kedua, materi yang bisa kita dapatkan itu juga dari Bapak Kasta mengenai daun bangun-bangun, di mana memang secara langsung daun bangun-bangun belum diaplikasikan ke dalam pengobatan COVID-19 ini. Namun berdasarkan hasil dari metabolisme sekunder yang sudah Bapak Kasta teliti, banyak kandungan tertentu yang bisa diaplikasikan sebagai bahan aktif dalam penanganan COVID-19 dari daun bangun-bangun tersebut. Dan yang ketiga, materi dari
narasumber kita yang ketiga, dari Ibu Suwarni, kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya proses akademik yang berjalan di Stikes Senior Medan itu sudah melalui protokol kesehatan yang sesuai, sehingga tidak akan terjadi penyebaran COVID-19 dalam hal kegiatan ataupun hal apapun yang berlangsung di Stikes Senior Medan. Terkhusus seperti pertanyaan dari peserta tadi, yaitu terkait mengenai ODP yang dari luar, yang kedua mengenai meja hijau, dan bahkan mungkin nanti ada proses semacam seminar proposal. Keseluruhan itu semua harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan khususnya di Stikes Senior Medan. Mungkin ini bisa yang saya rangkum dari sesi diskusi kita ini, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk sesi selanjutnya saya dapat tadi informasi dari panitia bahwasanya ada penyerahan sertifikat simbolis kepada pembicara kita, yaitu pembicara pertama Prof. Syamsuddin Abdillah, pembicara kedua yaitu Bapak Kasta Gurning, dan pembicara ketiga yaitu Ibu Suwarni Pintamas Sinaga. Penyerahan simbolis ini saya hanya berikan dalam bentuk share screen Pak Prof dan juga Bapak Kasta dan Ibu Suharni. Jadi sertifikat yang diberikan panitia sebagai apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan informasi yang sangat berguna bagi peserta dalam hal memahami mengenai COVID-19 ini. Jadi sertifikatnya Bapak Ibu, sebentar saya screenkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Oke. Sertifikat diberikan kepada Profesor Apoteker Dr. Syamsuddin M. Biomed atas partisipasinya sebagai narasumber webinar nasional farmasi dengan tema pemanfaatan potensi bahan alam menghadapi COVID-19. Sekali lagi Prof, kami ucapkan terima kasih banyak Prof atas informasi dan ilmu yang sangat-sangat berguna. Terima kasih Prof. Terima kasih kembali Pak atas sertifikatnya. Ya, yang kedua sertifikat diberikan kepada pembicara kita atas nama Ibu Suharni Pintamas Sinaga, SMKM, atas partisipasinya sebagai narasumber webinar nasional farmasi dengan tema pemanfaatan potensi bahan alam menghadapi COVID-19. Dalam hal ini secara khusus beliau berbicara mengenai sosialisasi protokol kesehatan yang ada di Stikes Senior Medan. Terima kasih kepada Ibu Suharni atas ilmu waktu yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan pada pembicara kita yang ketiga, sertifikat diberikan kepada Bapak Kasta Gurning MPD MSC atas partisipasinya sebagai narasumber webinar nasional farmasi dengan tema pemanfaatan potensi bahan alam menghadapi COVID-19. Secara khusus beliau membahas mengenai pemanfaatan dari daun bangun-bangun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas informasi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua yang hadir di webinar ini. Terima kasih Bapak Kasta Gurning. Terima kasih Pak Moderator, sertifikat saya terima. Oke, untuk selanjutnya, karena sudah berakhirnya sesi diskusi, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada kita, para peserta, dan juga pembicara, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan kondusif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya membawa acara ini atau memoderasi acara ini yang kurang berkenan di hadapan Bapak pembicara maupun juga Bapak Ibu peserta yang hadir di webinar ini. Untuk selanjutnya acara ini saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Hermawan kami ucapkan terima kasih sudah mensupport kegiatan kita
jadikan kegiatan kita di 3 narasumber. Yang pertama Profesor APT Dr. Samsudin M. Biomed, yang kedua Bapak Kasta Gurning MPD MSc, yang ketiga Ibu Suharni Pintamas Guru Sinaga SKM MKM. Dan terima kasih kepada peserta webinar hari ini. Ya, tadi kita sudah dibuka oleh Ibu Francisca Riati Nova Simbolon, SST KS. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan hari ini sekaligus menutup kegiatan kita hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Francisca Riati Nova Simbolon, SST MKS. Baik, terima kasih kepada MC yaitu Bapak Pati Sirait. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Di penghujung acara ini banyak tadi masukan ilmu-ilmu yang baru yang kita dapatkan dari para narasumber kita yang terhormat ini. Harapan kami kegiatan ini akan terus berkesinambung, bukan hanya sampai di sini, akan kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran supaya mahasiswa tidak jenuh dengan keadaan COVID yang sekarang ini, karena lebih banyak mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, work from home. Baik, di sini saya akan menutup acara kita pada hari ini, yaitu Seminar Nasional Farmasi yang bekerjasama dengan penerbit buku Erlangga. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Samsudin Abdillah sebagai narasumber. Terima kasih, Bu. Memberikan kesempatan pada hari ini bergabung bersama kita. Begitu juga dengan Bapak yang bekerja sama dengan Erlangga. Terima kasih atas support-nya, Pak, atas dukungannya. Semoga ini akan tetap berlanjut ke acara berikutnya. Hari ini selesai sudah acara seminar kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dipertemukan lebih sehat lagi, di dalam keadaan yang lebih normal lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, tadi sudah ditutup oleh Ibu Francisca kegiatan kita hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara kita di hari ini, kemudian juga dari peserta hari ini. Mungkin selanjutnya ada harapan dari tim penerbit Erlangga untuk kita semua untuk selanjutnya bagaimana nantinya. Kami persilakan kepada Bapak Damares. Kami persilakan Pak Damares. Ya, baik, terima kasih Pak Pati, terima kasih Prof. Samsudin, terima kasih Pak Kasta, Ibu Suharni, terima kasih Bu Riati yang mewakili dari Yayasan Senior. Kami dari penerbit Erlangga sekali lagi di akhir penghujung acara ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaannya untuk hari ini kita bisa bersama-sama melakukan webinar. Harapan kami seperti yang kami sampaikan di awal, ini adalah permulaan untuk webinar dan seminar nanti ketika kondisi sudah normal dengan tema dan narasumber yang dapat mendukung visi dan misi dari kampus 3 senior. Ya, kami dari penerbit Erlangga mewakili dari Bapak Tagon Gurning, Kepala Cabang Medan, mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta webinar. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Pati. Baik, terima kasih Pak Damares. Sudah disampaikan harapan kita dari penerbit Erlangga kepada Bapak Ibu rekan peserta meeting webinar hari ini, kiranya dapat dibuatkan kesempatan lain dengan panitia juga yang lain juga, supaya bisa ada regenerasi, supaya juga bisa ada penambahan wawasan kita di kesempatan materi-materi yang lainnya. Terima kasih, kami ucapkan, kami dari panitia penerbit Erlangga, mohon undur diri kepada peserta hadirin, kami mohon izin untuk menutup link kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Salam kami. Aplaus untuk kita semua.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon izin menutup link kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pati. Terima kasih Pak Pati. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Prof. Samsudin.